Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa bersatu yang pegang peran penting untuk mengendalikan jagat sisinya dan dua patah kata dengan dua kalimat kun fayakun awaludin marifatullah, maka Indonesia kalau masih ada berdiri presiden tidak ada putus-putusnya politik ke partai. Jadi terus perang terus. Bangsa Indonesia bersatu bisa merdeka kalau 90% beragama Islam, damai dan bersatu, dan 100% bangsa nu damai bersatu, setuju NKRI merdeka jadi negara mercusuar dunia. Kalau tidak demikian maka masih ada presiden berdiri, tidak seperti yang apa saya katakan, terus ada presiden beri, terus ada pemberontakan terus. Jadi Paduka Yang Mulia Joko Widodo tidak berdiri tegak lagi, tidak menjadi anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Aldina Indonesia yang berapi dunia, yang mesti ketua Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya sudah, berarti presiden masih akan ada terus. Presiden harus tamat PT paripurna di presiden ke-7 Paduka Yang Mulia Joko Widodo timbul presiden tilnya Bung Karno. Nanti ada pemberontakan seperti zaman PNI, zaman Bung Karno jadi presiden. Terjadi pemberontakan dari barat, dari DITI Permesta, Angkatan Perang Ratu Adil, Angkatan Perang Ratu Adil, Jambek, Simbolon, Lubis. Nanti dari timur timbul lagi pemberontakan dari Knil, Andi Asis, kemudian Kahar Musakar. Yang dari selatan terus bercokol dari DI. Itu nanti timbul kalau Jokowi yang berdiri, tapi harus berdiri. Kalau dia tidak mau berdiri, ya terus rusak sampai tahun keberapa. Itu 3 bener 3 kitab ada ilmu pengetahuan manusia di seluruh dunia. Kalau mau kenal Allah itu bagikan itu 3 bener 3 kitab. Bagikan dalam selebaran Adam Jelma yang saya sudah serahkan di Ibu Kota Dunia Ponsowati dan di Bupati Lampung Tengah. Kemudian yang serahkan Abiaryono sebagai Imam Mahdi. Kalau tidak dipakai itu pedoman, ya sudah hancur Indonesia. Tahun 2024 ini harus merdeka jadi negara mercusuar dunia. Kalau Satria Peningkat itu mungkin manusia, siapa yang mau jadi silahkan. Tapi kalau Ratu Adil itu adalah tepo seliro, tenggang rasa. Jadi jati diri bangsa, kembali pada ketuhanan kebangsaan, kedaulatan sejati, keadilan sosial, dan pri kemanusiaan. Itulah asal-usul Al-Quran. Al-Hadis berasal dari Al-Hadis berasal bermuara dari jati diri sendiri. Bangsa Indonesia bersatu. Kemudian diri sendiri adalah tepatnya zat Allah hakiki mutlak, diri sejati yang tak turun nyawa kamu sendiri. Kalau mau kenal Allah, ambillah 3 kitab atau cari selebaran Adam Jilma, sebarkan ke setiap jiwa manusia di muka bumi yang masih punya sifat wujud manusia. Itu tepatnya Allah yang mana ada di situ. Saya terang-terangan, saya tidak bisa membekukan ilmu pengetahuan tentang kenal kepada Allah. Itu pelajaran awaludin ma'rifatullah ada di pondok pesantren kilat sedunia dalam dirimu sendiri. Demikian saya sampaikan supaya bangsa Indonesia tidak terlonta-lonta. Ini sesuap nasi petani dalam pedagang itu. Sesuap nasi harus adil, damai bersatu. Ini enggak karu-karuan. Umat Islam harus damai bersatu. Yang tidak mau damai dan bersatu ke tempat negara Raja Salman di Arab sana atau ke Somalia. Begitu. Jadi orang yang bertapa jadi dukun sana, dukun pengasihan, dukun itu, dukun ini diperlukan banyak orang. Kemudian yang apal Al-Quran hadis, ya sudah,
Jangan merasa lebih tinggi. Di depan Allah manusia itu dipandang sama. Tidak ada terkecualian karma balik dan hukum si malakama itu sejak Adam Hawa turunkan ke bumi sudah ada. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Jadi kepala negara bangsa mana yang tidak menerapkan karma balik dan hukum si malakama, itu negara bangsa amburadul yang tidak kenal Allah. Yang kenal itu berapa? Yang kenal Allah itu ada enggak di dunia ini? Allah yang maha menang itu tempatnya di mana? Allah Ratu Aziz surga tempatnya Adam sebelum turunkan ke bumi ini. Yang di mana siapa kemudian Allah turun ke alam semang mengikuti jejaknya Adam turun ke bumi menjadi Allah Tuhan sekalian alam itu siapa, kemudian Allah yang terkandung dalam di jagatnya manusia bangsa yang beragama Kristen, Islam, Buddha itu siapa, terus Allah yang ada dalam diri setiap jiwa manusia itu Allah yang mana. Ambillah 3 benar 3 kitab, sebarkan itu terkandung dalam sebarang ada makna saja, sebarkan ke seluruh setiap jiwa manusia. Untuk mencabut neraka jangan seluruh keturunan Adam Muhammad, jangan ada yang masuk neraka satupun. Demikian pertanggungan jawab saya seumur hidup, saya petugas seumur hidup yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Masuanda, Ajudan Bung Karno di Jalan Sili, Bandung Selatan tahun 1996 kala itu. Sampai sekarang nggak dipakai pakem dunia itu. Demikian saya sampaikan secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Demikian bahasa Indonesia yang berkiblat pada Arab, Arab berkiblat pada Amerika dan Eropa, Amerika Eropa berkiblat ke Gunung Kidul. Ingin menjadi umat fitrah yang tidak kesampaian seruan Rasul atau belum kesampaian seruan jiwanya suci karena Allah. Tetap ada dalam adat istiadat budi luhur, tradisi budaya atau agama, peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, watun, anti makar, anti rewa, anti adu dua, anti narkoba, tidak mabuk-mabukan, tidak mabuk haram karena dunia, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi. Itulah surga utama yang ada di Gunung Kidul. Jangan dikotak-katik orang Gunung Kidul. Itu besarnya di India. India dan Gunung Kidul itu negara yang paling melarat di dunia. Tapi nrimo ing pandum itulah orang surga utama. Bukan Siddhartha Gautama sendiri. Tapi ya seluruh keturunan Adam umat Muhammad. Demikian supaya dimaklumi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semua seluruh keturunan Adam Muhammad.